warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansusu fansusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu adzim. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini rangkaian dari i'tikaf kita. Walaupun di antara kita ada yang sudah terkantuk-kantuk, tapi berpayah-payahlah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu tidak cuma-cuma. Apa cuma-cuma ya? Tidak gratisan, ya. Jadi kita harus berpayah-payah menyibukkan diri, dan mungkin peluh ataupun kepayahan yang kita harus lalui, tetapi semuanya karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul tata diri kita ini dengan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan banyak kelapangan, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan sampai nanti akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya diberikan materi tentang sifat Allah. Ya, ternyata teknisnya IT-nya berbeda. Saya punya VGA, di sini pakai HDMI, nggak connect lah. Ya, tapi ini insya Allah diupayakan, karena materi diberitahukan baru kemarin sore. Saya nggak dapatkan ini, saya hanya tahu jadwalnya di Darussalam aja. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan silaturahmi. Dan sebenarnya saya sudah lama di sini nih, sejak almarhum Pak Jufri Raksana, kan itu ya. Pak Jufri Raksana itu ya bapak saya, ya guru saya, tapi sering saya bawa ke Malang Selatan. Ya, mungkin kita mulai saja. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka sifat itu tidaklah berpisah dengan zatnya. Jadi sifat itu menyatu dengan zatnya. Dan mungkin di dalam pembahasan saya sekarang ini, saya tidak akan membahas dalam tema dari pemahaman dari mutakallimin. Nah, syukur. Tetapi saya akan membahas sebagaimana yang ada di dalam kitab
as-sulusus salasah. Ya, di situ ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Kalau membahas tentang sifat saja, maka mungkin perlu juga menjadikan wacana di dalam pemahaman kita bahwa sifat-sifat yang kemudian dimunculkan, yang mungkin hadir di tengah-tengah kita di kurikulum dan lain sebagainya, itu sesungguhnya dari kalangan ulama-ulama mutakallimin. Ya, ulama-ulama mutakallimin itu ulama-ulama yang memang dipelopori oleh Abu Musa al-Asy'ari, sehingga pemahaman ini dikatakan pemahaman al-Asy'ariyah, tapi bukan Hasyim Asy'ari ya, beda, sangat jauh ya. Ini juga merupakan pilar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah itu, tapi dari kalangan mutakallimin. Ini yang mungkin perlu panjenengan ketahui ya. Dan saya tidak akan kemudian memperselisihkan itu, karena kita akan berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lebih cenderung untuk sebagaimana pemahaman di dalam usulus salasah, di mana di situ bahwa sifat Allah itu menyatu dengan yang namanya Asmaul Husna yang kita itu dapati di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita berbicara tentang Asmaul Husna, maka insya Allah tidak ada perbedaan ya, tidak ada perselisihan, tidak ada sesuatu yang penafsiran, tetapi apa, semua itu menjadikan pemahaman bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Mungkin untuk mengawali ini Bapak Ibu-Ibu, karena ini sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka saya menjauhkan dari sesuatu yang memperbandingkan dengan manusia. Manusia itu tidak bisa dibandingkan, artinya ya nggak layak lah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kemudian kita tengok sebagaimana mungkin panjenengan hafal, yaitu di dalam surat Al-Hasr ya. Mungkin panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Hasr itu. Kita akan diajak untuk berbicara tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke situ ya, mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa makna ini ya, apa yang saya bahas ini merupakan dari tiga unsur tadi: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Dan itu saya hanya mendapatkan bagian kaitannya dengan sifat dan asmaul husna. Mungkin panjenengan juga dapati di dalam Al-Quran, bisa ditengok sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hasr, tepatnya ayat 22 ya. Huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim ya. Ini semuanya melekat pada zatnya Allah ya, zat Allah. Kalau kita berpikir untuk ini ya, maka ada dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW dinyatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah ya. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaannya Allah, tetapi jangan berpikir tentang zatnya Allah, karena zatnya Allah tidak bisa kita pikirkan. Nanti ujung-ujungnya kalau kita memikirkan zatnya Allah, yang muncul siapa? Yang muncul siapa? Halo? Yang muncul sesuatu yang pernah jenengan lihat ya. Begitu, iya, karena otak ini menerima sesuatu sebelumnya itu menjadikan standar ya. Tapi kalau kemudian kita pahami bahwa zat Allah itu, kalau di dalam Al-Quran, siapa yang ingin mengetahui zatnya Allah sebelum khatamil anbiya wal mursalin? Coba. Musa alaihissalam.
Dia ingin tahu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Hai Musa, kamu tidak akan kuasa, tidak akan mampu," ya. Maka tetap Musa pengen melihatnya. Maka disuruh melihat di gunung, ya. Pada akhirnya muncullah cahaya, ya, dan cahaya itu menjadikan Musa terkulai dalam artian tidak sadarkan diri, dan Musa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas, kalau bahasanya kita, kelancangannya, permintaan yang tidak mungkin ini. Tetapi bagi kita Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang beriman itu nanti akan berjumpa dengan Allah. Siapa itu? Yang sudah barang tentu, ya, yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mari kita betul-betul, ya, menjadikan persoalan yang satu ini jangan sampai menjadikan permainan kita. Artinya kalau Allah menguasai kita, maka sesungguhnya kita tidak boleh sebagaimana perilaku yang dilakukan oleh setan. Setan itu percaya betul dengan Allah, ya, nggak ada yang kemudian katakanlah bahasanya 100% percaya kepada Allah. Hanya saja dia wastakbar. Dia itu gimana? Itu menolak apa? Ya, kebaikan dan keburukan yang kemudian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian apa? Dia wastakbaro, dia sombong. Yang mungkin dijelaskan di dalam tafsir dengan surat itu kaitannya dengan penciptaan Adam, yaitu suratul Baqarah. Maka di situ disebutkan bahwa setan tidak mau sujud kepada manusia, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Huwallazi la ilaha illahu, ya, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yaitu zat yang mana zat ini, ya, tidak ada ilah illahu kecuali dia. Kalau ini kita bahasakan secara pondokan, ya. Maka di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya apa? Tidak bisa kemudian kita pikirkan sebagaimana yang mungkin ada dalam benaknya kita, karena informasi tentang zatnya Allah kita hanya ditunjukkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian alimul ghaibi wasyahadah, ya, dialah yang mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang itu nyata, ya, nyata, ya. Jadi walaupun tersembunyi maka Allah tahu, ya. Seperti yang contohnya di dalam ya, surat Al-Hasr ini sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, sesungguhnya, arti yang terakhir, ayat terakhir, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, baik dikerjakan secara nyata ataupun tersembunyi-sembunyi, orang lain tidak mengetahui, tapi sesungguhnya Allah telah melihat kita, ya. Ini Bapak Ibu-ibu, dan ini juga menjadikan sebuah keyakinan kita bahwa kita nanti itu dengan kita meninggalkan kehidupan dunia ini, nanti akan datang kehidupan yang selanjutnya, yaitu di mana kita akan mendapatkan peradilan dari Allah. Kita ditunjukkan rekaman kita, ya, kita ini direkam oleh Allah, terus itu kita ditunjukkan masing-masing melihat apa yang dia kerjakan selama kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu hati-hati kita, ya, jangan sampai kemudian enggak ono wong, kita gimana?
kita melakukan kemaksiatan, naudzubillah, ya, naudzubillah, summa naudzubillah, ya, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Sehingga kalau kita lihat kesempurnaan di dalam Islam, ada iman, Islam, ihsan. Ihsan apa ihsan? Yaitu seakan-akan kita diawasi oleh Allah dan Allah melihat apa? Melihat kita dan kita melihat Allah. Kalau itu kita tidak, wa ilam takum tarahu, ya, kalau kalian tidak bisa melihatnya, maka apa? Ya roka, katanya Allah. Maka Allah mengawasi kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kalian. Ini Bapak Ibu, itu ihsan, ya. Gimana kita bisa mendudukkan itu? Ini memang kita harus berproses, ya. Diri kita bisakah seperti itu? Bisa, ya, apabila kita mau tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Tidak kemudian kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh makhluk yang namanya setan. Hanya saja begini Bapak Ibu, dalam persoalan tauhid ini, setan bukan kemudian membiarkan diri kita untuk lurus, ya, dengan berbagai cara dia akan menyesatkan kita. Lebih-lebih orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang mereka itu tidak memiliki pemahaman. Nah, lebih-lebih sekarang ini fenomena yang terjadi, pemahaman itu bisa terbentuk dari sesuatu yang kalau ditarik garis lurus itu jelunturnya yang tidak ngerti, pokoknya diterima, kan gitu ya. Nah, ini langsung kemudian diterima, ternyata apa? Informasi tadi salah. Jadi wajar tatkala kalau kemudian ada sebuah riwayat hadis, nanti akhir zaman itu terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Yaitu umat ini tidak menggunakan petunjuk, walaupun dia mencari petunjuk, tidak menggunakan petunjuknya Rasul, walaupun mereka apa mengetahui bahwa Rasul sebagai qudwah kita. Nah, sekarang ini itu sudah terjadi, ya, ya, di antara manusia di permukaan bumi ini, peradaban sekarang ini banyak orang yang mereka itu sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tetapi mereka apa? Mereka mengambil petunjuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka itu ditunjukkan, oh ini loh dalile, oh ini loh hadise, itu mereka tidak sepakat dengan perkataan, loh itu kan pada zamannya Muhammad, pada zaman lampau, kita ini kan modern, kan gitu ya. Halo, apakah itu perkataan ini benar? Sekilas benar tapi salah total. Kenapa Bapak Ibu, peradaban yang sekarang ini, ya, sebenarnya masih kalah dengan peradaban pada umat-umat terdahulu. Contohnya sini, pernah ada kisah yang kemudian di dalam Al-Quran kita ditunjukkan mungkin nggak ada apa-apanya, ya, kisahnya Nabi Sulaiman, bagaimana bisa memindahkan singgasananya waktu Bilqis sampai hanya kedipan mata, kedipi mata teko-teko. Sekarang ya ada lagi, ya, ini teknologinya yang pada waktu Sulaiman, hambal yang mungkin ya sajadah lah, ya, sajadah yang panjenengan miliki ditepuk begini saja sudah mabur loh, nggak perlu pakai pesawat pribadi, ya. Sehingga kalau kemudian mengatakan oh zamannya modern, naudzubillahi min dzalik, artinya apa? Dia tidak memahami dulu apa subhanallah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan sudah barang tentu itu juga mengingkari bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan zaman. Kalau sudah begini berarti apa yang terjadi? Mengingkari, ya, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Huwa Rahmanu Rahim. Allah memiliki nama, dialah yang maha pemurah. Ar-Rahim itu juga asma Allah. Jika panjenengan berdoa, ya Allah, ya Rahman,
ya Rahim. Ini apa? Memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di dalam pembahasan Asmaul Husna, Ar-Rahman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Tapi itu hanya sifatnya di dunia. Jadi kalau panjenengan melihat, maaf ini ya, ada orang kafir, ya, orang musyrik, ya, dia malah diberikan apa? Harta oleh Allah, mudah mencari rezeki, ya. Kemudian dia mungkin pandangan secara materialisme, dia tidak ada sesuatu celah sedikit pun, apa yang dimaui pasti datang, artinya sudah terpenuhi itu ya. Maka kalau kemudian kita itu melihat kondisi yang seperti itu, maka orang ini bisa jatuh tersungkur. Ya, kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang seperti itu kepada orang-orang yang di luar orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah, kalau bahasanya wong Jawa, ngelulu. Apa ngelulu itu? Diujo. Diujo itu bukan dipuja-puja loh ya. Dilulu itu apa? Wis pokoknya apa sih dia inginkan bisa tercapai. Gitu loh ya. Oleh karena itu bagi kita jangan sampai kemudian kita ini iri. Kenapa di dalam Islam itu kalau kalian melihat harta kebendaan, maka lihatlah apa yang di bawah kalian, sehingga muncullah syariat kaitannya dengan apa? Sebagian harta kalian ada bagian dari yang lain, sehingga muncullah yang namanya syariat zakat. Zakat merupakan pilar di dalam Islam. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu-ibu. Ar-Rahim itu maknanya adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Di mana itu? Yaumil Qiyamah. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan ini. Ya, kita orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai walaupun itu imannya itu sebetar darah pun, ya, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena rahimnya Allah, ya. Kecuali dia melakukan apa? Perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah, apa? Syirik. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sekarang ini banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang itu dibalut dengan budaya. Ya, hati-hati ini. Kenapa? Banyak hal yang kita ini dikelabui oleh fenomena yang ada ini. Jogetan, nggawa ogo-ogo, buto ijo, ya, terus nggawa, ya termasuk bandengan itu, ya termasuk ada bentuk syiriknya, ya. Terus ada lagi nggawa pura, nggawa pone patung-patung, ya, bukan ogo-ogo tapi patung buto ijo, ya. Terus lagi, ya maaf, masyarakat kita terbawa lek kon ndelok ngono kuwi sadurunge apa main wis padha jejer nggon pinggir dalan. Nggih ngoten. Jamaah kene ya ngono. Jangan ibu-ibu. Ya, mungkin mungkin inilah yang mungkin betul di dalam Islam itu, yang namanya kenikmatan itu dilapisi dengan syahwat, ya. Kenapa? Karena itu nantinya akan bisa menjerumuskan. Lebih-lebih maaf karena jahilnya seseorang. Ada yang mungkin juga di ini, kalau di tempat saya Ponorogo sana itu Grebek Suro, ya. Ada yang di dari Ponorogo? Oh jenengan? Oh bukan. Apa Grebek Surone itu? Enggak. Hanya tradisi kaitannya dengan Jamas Pusoko. Kemudian juga nyembelih binatang di larung di ngebel, bukan laut, ngebel, telaga ngebel.
itu bentuk kesyirikan yang dibuat dengan budaya, kearifan lokal bahasanya sekarang ya. Maka kalau seperti itu Allah tidak akan mengampuni. Fa'ahbata a'maluka, maka akan tertolak semua amal kalian semuanya. Dengan itu setiap diri kita berdoa ya, tapi kalau berdoa itu harus sejajar ya. Jangan sampai berdoa tenanan, mari berdoa nglakoni meneh. Jangan ya. Ini berbahaya. Berarti apa? Berolok-olok kalau seperti itu. Ya, maka kalau kemudian mungkin dahulu kita ini melakukan hal-hal yang buruk-buruk itu karena mungkin ketidakmampuan, mungkin karena kebodohan diri kita masing-masing ya, karena ketidaktahuan. Maka apa? Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka apa? Mintalah ampun dari segala sesuatu yang hal-hal perbuatan yang membawa ke dalam kesyirikan ini. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena setane iku berjamaah. Berjamaah punya kalau jadi selain setan sing goib tadi juga ada setan ndas ireng. Iya, kita nggak setuju dengan yang tadi, tapi apa, Pak? Iuran gini Pak, persedesa. Kok nyoroti ku Pak? Iya, memang harus disampaikan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Huwallazi la ilaha illahu. Diulang lagi ini, ya. Dialah yang tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak untuk dipatuhi, yang berhak untuk disujudi, artinya disembah ya, dan yang berhak untuk ditaati ya, illahu, hanya Dia. Inilah yang kemudian kita nggak boleh ya mendua gimana Pak Ghazali. Kalau kita ini sudah yakin kepada Allah, maka jangan sampai ada faktor-faktor yang lain selain Allah kemudian menguasai diri kita. Seperti contohnya yaitu Al-Malik. Ini ya ditunjukkan Al-Malik. Al-Malik itu apa? Dialah raja di raja yang menguasai alam semesta ini. Ya. Gimana maknanya? Kita ini dikuasai oleh Allah. Loh, Pak Ghazali, kita ini kan hidup di bangsa-bangsa ini dikuasai oleh kekuasaan di sini gimana? Inilah pentingnya bagi kita memahami ini, karena di dalam syariat jelas sekali ya. Ini kan tauhid ya, sesuatu yang kita harus yakini bahwa yang berkuasa atas alam semesta ini, kalau alam semesta negeri ini termasuk alam semesta enggak? Halo, bagian ya. Maka kita ini harus kemudian apa? Tidak boleh tidak, kita ini harus menepati ini. Dan apabila kalau itu ada dalam sebuah kehidupan, maka mari kita lihat di dalam surat An-Nisa itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul ya wa ulil amri minkum. Tapi ini enggak berhenti ya. Banyak orang kemudian memberhentikan, pada akhirnya ujung-ujungnya walaupun itu pemerintahannya, walaupun itu penguasanya di sini ini membawa kepada kemungkaran, kita katanya isami'na wa atokna, pada akhirnya apa yang terjadi? Dibawa kemana-mana oke ya. Maka ini salah. Kenapa? Mari kemudian kita tengok mungkin secara lafadznya, kenapa di dalam ayat itu ya, ini dari lafadznya. Kenapa Allah memberikan ciri ya lafadz itu atiullah, maka ini mabni, maka ketaatan kepada Allah mutlak ya, mutlak Pak Ghazali ya. Kemudian yang kedua wa atiur rasul, maka ketaatan kepada Rasul adalah mutlak. Kenapa di dalam selanjutnya ayat ini wa ulil amri minkum tidak atiu ulil amri? Inilah para mufassir semuanya menyatakan
ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Selama itu mereka mau atiullah wa atiur rasul. Dan kalau kemudian kita belum urai dengan bahasa, secara bahasa kenapa di situ itu ada dhamir ya ulil amri minkum, kumnya itu kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu harus atiullah wa atiur rasul mutlak. Bisa dipahami nih? Nah, terus gimana kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah Al-Malik, ya, yang menguasai terhadap alam semesta ini? Maka sesungguhnya apa yang berlaku di muka bumi ini tidak boleh menselisihi terhadap ketentuannya Allah. Ya, apabila menselisihi berarti bisa jadi dia jadi Tuhan baru. Ya, kenapa? Karena menjadikan apa yang diputuskan oleh di luar Allah itu sebagai bentuk ketundukan dia, kekuasaan yang kemudian apa yang ada pada diri mereka. Maka sesungguhnya bagi kita semuanya, kalau di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu menyatakan begini, la ta'ata li makhluqin li maksyiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan ya seorang hamba, yaitu makhluk ya kita ini, ya, la ta'ata li makhluqin, kepada seorang hamba atau kepada makhluk. Makhluk itu siapa? Siapapun, ya, artinya apa? Manusia selama dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita pun nanti dulu. Karena apa? Allah telah memerintahkan aku demikian. Ini Bapak Ibu, ya. Lanjutnya hadis itu, ya, lima syiatul khaliq, yang mana makhluk tadi itu berbuat kemaksiatan kepada al-khaliqnya, ya, nggak boleh taat. Dan inilah kewajiban bagi kita untuk memberi masukan kepada penguasa. Itu kalau dalam ini, ya, karena dia sesungguhnya merupakan apa? Merupakan wakil untuk menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaitannya dengan persoalannya. Mari kemudian kita tengok kaitannya dengan ayat yang saya bacakan tadi di dalam surat An-Nisa tadi. Ternyata apa? Ternyata tidak hanya itu, ya, tidak berhenti di ulil amri minkum. Tetapi apa? Apabila ada persoalan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kan gitu ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian ini kemudian mendapatkan sebuah permasalahan sesuatu apapun, ya, farudduhu ilallah wa rasulih. Ya, farudduhu, maka apa? Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Ya, kita tengok ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya enggak. Nah, begitu. Jangan sampai kemudian kita tidak mau tahu, wis pokoknya yang penting ben nanti di akhirat itu apa yang bertanggung jawab pemimpin. Enggak bisa, Bapak Ibu. Panjenengan kita sami itu nanti di hadapan Allah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan mungkin kalau mungkin jawabannya jenengan ya, aku itu karena apa? Karena pemimpinnya itu ngerti lah, kemudian pemimpin yang nggak sesuai Allah dan Rasulnya kok kemudian melu. Nah, gimana jawab kita? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ayo kita perhatikan dengan seksama ini. Karena apa? Pertanggungjawaban adalah diri kita masing-masing. Saya lanjutkan. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang menguasai atas segala sesuatu ini, maka sudah barang tentu, ya, maka barang tentu kita tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas apa? Haknya Allah apa? Ditauhidkan. Sehingga kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran ada istilah zulman aziman, itu maknanya kedzaliman yang agung, artinya melampaui batas. Melampaui batas apa? Yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilarang. Ini nanti jam berapa?
kurang 2 menit. Ya mudah-mudahan, karena ini 99 ya, sifat-sifat nama Allah itu 99. Saya masih hanya 3 ini, 3 pun ngebut ya. Demikian pula Al-Qudus. Al-Qudus itu begini bahasanya itu ya. Kita ini kalau melihat sesuatu, orang punya kemampuan lebih, kita ini biasanya kan terkagum-kagum ya. Halo, dia pintar itu, jempol itu kan gitu ya. Pada akhirnya ya seseorang itu kalau datang dia itu seperti apalah gitu ya. Pada akhirnya memunculkan ya bahasanya kalau yang tren sekarang karismatik. Pada akhirnya apa yang dilontarkan dia pasti benar, belum tentu ya. Kenapa? Karena inilah yang benar wazannya, kalau bahasanya ukurannya, cerminan kita untuk bisa membedakan tadi. Maka panjenengan bisa lihat di dalam surat Al-Furqan itu, atau mungkin di dalam surat Al-Baqarah ya. Kalau Al-Baqarah kan menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk membedakan itu gimana? Ayo kita ambil Al-Qur'an ya. Antara yang hak dan yang batil itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Cerminannya itu Bang Zali. Oh iya, cerminannya itu. Jangan sampai begini, karena terjadi sebuah degradasi Bapak Ibu-ibu di dalam peradaban sekarang ini. Saya berkecimpung kaitannya dengan penetrasi pemikiran-pemikiran liberal ya. Jadi orang-orang liberal itu sekarang mencoba, dulu pluralisme nggak laku, sekarang memunculkan yang namanya moderasi ya. Ini kan Tuluk toh, Tuluk masih kita 5 menit atau 10 menit malam Lailatul Qadar. Kita sepakat 5 menit, tak entah ini 5 menit selesai ya. 5 menit ya. Aku mau jelasin apa ya? Moderasi itu ya, itu juga merupakan apa, anak pinaknya pluralisme, menganggap kemudian apa, semua agama benar, sehingga apa, kebenaran itu sifatnya subjektif ya. Ini apa, ini ibaratnya ya, ini kalau bahasanya disunat itu Islam itu dipotong ya. Dan sudah barang tentu kalau kemudian itu dipasarkan ya, maka kita akan bisa keluar dari agama Allah ini tanpa sadar. Al-Quran sudah menyatakan ya, coba itu yang namanya Yahudi, nah itu yang nyembah berhala, semuanya kan ada, semuanya adalah orang-orang musyrik, jelas sekali. Itu berarti intoleransi. Kalau di dalam Islam ya, namanya toleransi itu begini Bapak Ibu Bu, jarjarno nyembah watu sakarepmu ya, tapi ojo disebarno. Kalau disebarno maka apa, agama Allah inilah yang kemudian apa, saya juga akan sebarkan. Dia nyebarkan iso kok kita enggak iso, itu kan masalah ya. Kita ini kan biasanya dijustifikasi, oh kamu itu intoleransi kan gitu ya. Sebenarnya dia sendiri yang intoleransi ya. Oh kita ini membiarkan ya, mau ibaratnya begini, mau nyembah iku sak jungkal-jungkal yang bawa buaran kemudian diwenehi itu silahkan. Kita tidak akan apa? Tidak akan ngutek-ngutek. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa apa? Perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti kan nyinggung itu. Loh, itu dari Allah kok. Ya, seperti hanya Kristen, ya. Kristen itu apa? Menjadikan 3 Tuhan jadi kesatu kesatuan. Maka Allah mengatakan laqad kafaro. Sungguh dia menolak terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Siapa? Orang yang menjadikan Tuhan itu 3. Itu dalam Al-Quran. Loh, kalau kita nggak sepakat gimana? Berarti kita mengurai terhadap keimanan kita. Ini Bapak Ibu-ibu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ya, hati-hati ya. Mari kemudian kita ini ya tadi loh ya, namanya informasi itu kalau kemudian kita salah ya, belanjanya gak ada meneh. Aduh banget gitu loh ya. Ya.
Dan perlu kita ketahui bahwa moderasi pun itu regane larang lho Bu. Ya, itu dengan biaya miliaran US dollar. Memang itu digelontorkan terutama kepada kementerian yang kemarin. Halo? Kementerian yang ngilang itu loh. Ya. Dipanggil ora teko-teko lho. Ya, wis mangan dana haji untuk apa? Untuk barang haram, ya. Aku gak ngomong itu ya. Ya walaupun komandan mungkin ya maaf itu kemudian apa hanya sebutan-sebutan kemudian dia kelambenan diwenehi begitu. Riwayatnya bagaimana juga masalah ya. Saya enggak itu yang jelas itu sebuah kejahatan yang nampak di mata kita ya, dan dana umat haji ya mungkin duit panjenengan sing usik antri-antri ya. Halo. Siapa yang masih antri mau haji? Saya ngono kabeh. Jadi kan gak pengen haji meneh sing wis anu. Sapa ngerti Allah memberikan harta blek itu langsung furoda. Lah iya to, ana doa ngene iki ora amin iki. Mau zali ono. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Insyaallah kita perpanjang di tempat di waktu yang lain ya karena batasnya waktu. Mudah-mudahan ini menjadikan nambah keilmuan kita ya. Mudah-mudahan kita di dalam memahami terhadap konsep ilahiyah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengkristal di dalam jiwa kita sebagaimana yang selalu kita lantunkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.